Baik teman-teman, hari ini kalian akan belajar mandiri begitu ya dengan menyimak perkuliahan yang sudah saya record secara online terkait dengan attentive listening. Kalian juga bisa membaca chapter 6 kalau tidak salah dari bukunya Devito di Interpersonal Communication terkait dengan attentive listening. Saya akan share screen dulu. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan attentive listening. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, komunikasi efektif bukan hanya sekedar penyampaian instruksi atau perintah, seperti yang saya garis bawahi di pertemuan kemarin. Komunikasi efektif bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi bonding ataupun Eee, efek dari pesan yang disampaikan itu mengiringi begitu ya, terkait body language, kemudian bagaimana pesan itu disampaikan, dalam konteks yang seperti apa, pada situasi yang seperti apa, untuk siapa pesan itu disampaikan, itu akan sangat mempengaruhi, eee, bagaimana penyampaian informasi tersebut dan bagaimana format informasi tersebut. Lebih dari itu, komunikasi efektif adalah sebuah proses mendalam yang membangun kelekatan emosional dan kepercayaan antara guru dan anak. Ini adalah fondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara holistik. Nah, di sini kita akan membahas tentang attentive listening. Attentive listening atau mendengarkan aktif adalah eh, proses mendengarkan dengan penuh perhatian dengan melibatkan 5 tahap penting yang saling berkaitan. Di sini, yang digarisbawahi oleh Devito, di buku Interpersonal Communication yang sudah saya share kepada kalian, ada receiving, ada understanding, ada remembering, ada evaluating, and responding. Kelima tahap ini sangat relevan dan krusial dalam interaksi edukatif di lingkungan kelas PAUD, di mana anak-anak sedang dalam masa emas perkembangan komunikasi dan sosial emosional mereka. Oke, ini yang akan kita bahas di bawah begitu ya, kelima tahap ini. Eee, Attentive listening dalam konteksnya di pendidikan anak usia dini, itu tidak hanya mendengar kata, tetapi juga mendengar kata dan ekspresi. Guru tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan anak, tetapi juga memperhatikan dengan seksama ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh yang menyertainya. Kalau teman-teman, perhatikan begitu ya, sekarang itu banyak sekali anak-anak yang speech delay. Sehingga untuk mengungkapkan, perasaannya atau mengungkapkan sesuatu yang ingin dikomunikasikan dengan guru, kadangkala mereka hanya menggunakan body language. Sehingga penting bagi guru untuk bisa membaca, ekspresi nonverbal begitu ya. Kemudian, yang kedua terkait dengan menangkap makna emosional. Guru menangkap makna emosional di balik perilaku anak, misalnya tangisan yang mengekspresikan kesedihan, diam yang menunjukkan kebingungan, atau tawa yang memancarkan kegembiraan. Jika kemudian, guru bisa memaknai, sosial emosional anak, ketika anak kemudian diam karena bingung, guru bisa memberikan scaffolding.
atau, bantuan yang sudah ditakar begitu ya. Kemudian yang terakhir tentang memberikan tanggapan empatik. Guru memberikan tanggapan yang empatik, menenangkan, dan menumbuhkan rasa aman dalam diri anak sehingga anak merasa diterima dan dipahami. Seperti yang teman-teman pelajari dalam teori perkembangan Erik Erikson begitu ya. Di masa perkembangan anak usia dini itu masih di tahap trust mistrust sama kompetens begitu ya. Jadi ketika orang dewasa tidak memberikan rasa aman, eee, anak itu akan cenderung memiliki trust issue dan tidak memiliki kelekatan yang baik begitu. Begitu juga ketika tidak dorong, tidak diberikan rasa percaya diri begitu ya, dia akan merasa rendah diri akan, kompetensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, attentive listening menjadi dasar komunikasi efektif di PAUD karena anak usia dini berkomunikasi lebih banyak melalui ekspresi emosi dan perilaku nonverbal daripada bahasa verbal yang terstruktur. Kemampuan guru untuk mendengarkan secara penuh perhatian akan membuka jalan bagi pembelajaran yang bermakna dan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Nah, kenapa guru PAUD itu harus, memiliki kemampuan attentive listening? Kalau kemarin kita bicara tentang gaya komunikasi yang, meng-highlight tentang assertive listening begitu ya, yang kemudian, salah satu yang di-note adalah gaya komunikasi itu bisa dipelajari, gaya komunikasi itu adalah keterampilan, tetapi di sini attentive listening itu adalah sesuatu yang, juga tidak kalah penting begitu. Kita bisa saja lihai dalam berbicara, pandai dalam berkomunikasi, dapat menarik simpati begitu ya, kepada orang yang mendengarkan. Tetapi untuk mendengarkan pun itu butuh skill begitu, butuh, pe butuh keterampilan yang perlu diasah. Karena apa? Karena kecenderungan kita itu ingin, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita ingin, mengungkapkan sesuatu dari POV kita. Kita ingin mendominasi, kita ingin menjadi leader, sehingga dorongan atau force untuk, communicate itu sebenarnya lebih tinggi daripada dorongan untuk mendengarkan. Sehingga, ini perlu dilatih begitu ya. Dalam teori developmentally appropriate practice yang menjadi pedoman praktik terbaik dalam pendidikan anak usia dini, guru PAUD harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan sosial emosional anak. Kepekaan ini bukan sekedar intuisi, melainkan kemampuan profesional yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui praktik attentive listening yang konsisten dan reflektif. Nah, di sini dikatakan attentive listening itu sebagai wujud dari teacher sensitivity, karena, dengan mendengarkan secara, seksama, guru dapat memahami point of view anak. Guru dapat, mendengar suara anak. Jadi tidak hanya didominasi dari teacher sentris begitu ya. Kemudian, ini di sini guru dapat mengenali sinyal nonverbal anak, seperti yang tadi disampaikan begitu. Kalau lagi frustasi, lagi bingung, lagi antusias, eee, body language-nya itu kan terlihat begitu. Dengan bisa membaca hal itu, ini menunjukkan, adanya teacher sensitivity. Kemudian menunjukkan empati dan validasi emosi. Nah, ini yang kemudian, mmm, menjadi core-nya begitu ya dari attentive listening, yaitu mendengarkan dengan empati dan memvalidasi emosi. Mendengarkan dengan empati itu apa? Mendengarkan dengan empati itu, eee, mendengarkan dan memahami point of view orang lain.
Jadi kita tidak bisa memaksakan point of view kita sendiri, memaksakan agar, orang lain mengerti, tetapi kita bisa agree to disagree, begitu. Jadi, misalkan ini untuk konteksnya anak-anak begitu ya, pada jam 12 seharusnya anak-anak, beristirahat. Seharusnya anak-anak sudah mulai persiapan tidur siang. Tetapi ada anak yang masih asyik bermain, dengan mainannya. Jika, kita tidak punya attentive listening, jika kita mendominasi, kita akan tetap memaksa ini jam 12 kita sudah menyepakati jam 12 itu waktunya tidur siang, jadi adik harus tidur siang sekarang. Itu adalah pola komunikasi yang, mendominasi gitu ya, yang agresif begitu. Tetapi jika kita menerapkan attentive listening, kita bisa bernegosiasi dengan anak. "Adek, ini sudah waktunya jam 12 siang itu waktunya Adek istirahat. Eee, Adek masih mau Adek, kalau mau main, Ibu beri waktu 5 menit, setelah, 5 menit kita siap-siap untuk istirahat ya." Nah itu kan, kita menghargai keinginan anak untuk masih tetap main, tetapi kita menggaris boundaries yang, jelas begitu. Yang berikutnya validasi emosi. Nah, ini juga, tidak kalah penting begitu ya, kadang soalnya sering diremehkan. Validasi emosi itu, eee, dengan kita misalkan anak, kecewa karena, eee, kartun yang disukainya terlewat begitu. Dia tidak bisa menonton kartun yang dia sukai karena sudah terlewat jamnya. Mungkin buat kita itu bukan hal yang besar gitu ya, tetapi untuk hal itu besar untuk anak karena dia sudah menanti-nanti di hari tersebut untuk nonton hal itu. Tetapi karena waktunya terlewat, dia sudah melewatkan gitu, acara tersebut. Ya, eee walaupun itu bukan sesuatu yang big begitu untuk kita, bukan sesuatu yang besar, kita perlu tetap memvalidasi perasaan emosi anak. "Oh, adik sedih ya karena, eee, kartunya terlewat. Tidak apa-apa ya, lain kali adik kalau misalkan mau nonton, kalau ada, apa namanya, kartun yang dinanti-nantikan, jangan lupa untuk lihat jam supaya tidak terlewat lagi." Nah, itu sesuatu yang kemudian mendorong validasi emosi. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan strategi pembelajaran. Dengan memahami kondisi emosional anak melalui mendengarkan secara aktif, guru dapat menyesuaikan aktivitas belajar agar tetap joyful dan bermakna. Misalnya, jika anak tampak lelah dan cemas, guru dapat mengubah aktivitas akademis menjadi permainan yang lebih santai atau memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Kepekaan guru yang dikembangkan melalui attentive listening ini menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan mendukung, di mana setiap anak merasa dilihat, didengar, dan dihargai sebagai individu. Oke, ini yang tadi disampaikan oleh Devito terkait dengan 5 tahap mendengarkan. Yang pertama, receiving adalah ketika informasi itu diterima. Jadi ini adalah tahap yang penting begitu ya, karena ketika kita menerima informasi tetapi banyak distraksi, nanti kita akan belajar di bawah ada hambatan-hambatan dalam menerima informasi, ya pesan yang harusnya 100% mungkin sampai ke kita hanya 80%, sampai ke kita hanya 50% yang mengakibatkan kemudian misinterpretasi atau komunikasi. Kemudian memahami. Nah, setelah informasi itu diterima, kemudian dipahami, dicerna, sehingga tidak hanya kemudian menimpali apa yang, didengarkan, tetapi juga bisa meresapi begitu ya. Remembering, mengingat. Nah, dengan kita mengingat, ini sebenarnya akan menambah, kedekatan interpersonal gitu ya.
Misalkan ada anak yang menyampaikan, "Bu guru, eee, sa saya kemarin pergi ke kebun binatang." Kemudian understanding-nya adalah, oh anak ini sedang, eee, ingin bercerita tentang pengalamannya, pergi ke kebun binatang. Saya harus menyediakan diri untuk mendengarkan. Kemudian, jika kita mengingat detail-detail misalkan, "Oh iya, kita kemarin kan membaca buku, tentang hewan-hewan, di kebun binatang ya, Kak. Kan Adek, kemarin pengen lihat gajah, pengen lihat jerapah. Di kebun binatang Adek sudah lihat gajah dan jerapah belum? Bagaimana kesannya setelah melihat gajah dan jerapah?" Nah, dengan mengkaitkan dengan apa yang kemudian menjadi preferensi anak, menjadi minat anak, pengalaman terdahulu yang pernah sampai ke kita, informasi terdahulu yang pernah sampai ke kita, itu menambah kedekatan interpersonal, menambah, apa ya, persepsi bahwa, "Oh, bu guru benar-benar mendengarkan aku," gitu, karena masih ingat apa yang aku sampaikan kemarin-kemarin, begitu. Kemudian evaluating, guru menilai dan merefleksikan pesan anak tanpa menghakimi dan mengkritik. Nah, jika kemudian ada statement yang, nuansanya negatif atau nuansanya, kurang baik, guru tidak gampang untuk, memberikan judgement atau label begitu ya. Kemudian responding, guru memberikan tanggapan verbal dan nonverbal yang mendukung dan meneguhkan, misalkan dengan sentuhan lembut di bahu, pelukan hangat, senyuman tulus, atau pujian. Ini cara merespon begitu ya. Kelima tahapan ini bukan proses yang terpisah-pisah, melainkan siklus dinamis yang saling memperkuat dalam setiap interaksi bermakna antara guru dan anak. Jadi menurut Devito ini tadi ada dari receiving, understanding, remembering, evaluating, dan responding. Ini adalah satu kesatuan siklus yang dinamis. Komunikasi efektif mengubah kelas menjadi ruang dialogis. Kalau guru saja yang ceramah, itu namanya teacher sentris begitu ya. Sedangkan komunikasi itu adalah proses yang, reciprocity atau ada timbal balik. Jadi ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Ada waktunya ketika saya menjelaskan, teman-teman mendengarkan, itu adalah sebuah bentuk penghargaan, kepada orang yang sedang berkomunikasi. Teman-teman juga tidak ingin toh ketika teman-teman berkomunikasi, tapi kemudian tidak didengarkan, atau, sedang curhat gitu ya sama temennya, kemudian temennya asik sendiri HP-an, asik sendiri mungkin mengerjakan sesuatu yang lainnya dan tidak mendengar dan menyimak, apa yang teman-teman sampaikan. Nah, sama sebenarnya jika teman-teman kemudian bisa kecewa karena merasa tidak didengarkan, orang lain yang ketika berkomunikasi, kemudian teman-teman tidak mendengarkan, tidak menghargai, ramai sendiri gitu ya, ya itu, sesuatu yang kemudian, kurang tepat begitu dalam, praktik komunikasi efektif. Dalam konteks PAUD, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting karena, anak tidak lagi dipandang sebagai objek pasif yang hanya mendengar instruksi, tetapi sebagai subjek komunikasi yang aktif, yang memiliki suara, pendapat, dan pengalaman berharga yang didengarkan dan dihargai. Jadi tidak, kemudian guru menjadi satu-satunya resource begitu ya, tidak kemudian guru menjadi satu-satunya, sumber belajar dari anak, tetapi, dari pengalaman yang kemudian disampaikan oleh anak, dari jawaban-jawaban anak, itu, secara tidak langsung teman-temannya menggunakan, si anak ini sebagai, objek, sumber belajar juga. Guru berperan sebagai komunikator empatik dan fasilitator dialog. Nah ini, tadi saya baru saja ngobrol gitu ya, dengan
teman saya yang menjadi guru TK di salah satu TK swasta yang terkenal gitu di Surabaya. Eee, Anak-anak sekarang itu, kritis-kritis begitu. Kemudian, gaya komunikasi yang dibawa itu juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana mereka diasuh. Dan kadangkala memang, kurang tepat. Ada, satu kasus begitu ya, ada studi kasus, seorang anak yang sering madulan. Madulan itu, apa-apa dilaporkan ke gurunya, "Bu, anak si A begini, si B begini, si C begini," gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga bukan pola komunikasi yang baik. Dengan kemudian bu guru bisa mempraktikkan pola komunikasi yang empatik, yang kemudian, tidak selalu menuruti atau tidak selalu, eee, ya itu menuruti apa yang dimau anak, tetapi mencontohkan bagaimana praktik yang baik, itu, bisa menjadi model untuk anak, karena anak itu kan, sangat mudah sekali untuk mengimitasi begitu ya, bagaimana pola komunikasi orang tuanya, bagaimana pola komunikasi gurunya, bagaimana pola komunikasi, temannya, itu mereka akan sangat gampang untuk meniru. Sehingga ketika, orang dewasa di sekitarnya mencontohkan hal-hal yang negatif, ya dia akan, meniru hal yang sama. Sehingga guru di sini, diharapkan bisa menjadi, figur yang bisa, mencontohkan komunikasi empatik, bukan sebagai figur otoriter yang mendominasi percakapan atau hanya memberikan perintah satu arah. Kemudian kelas berubah menjadi ruang dialogis, di mana setiap suara dihargai, setiap pertanyaan disambut, dan setiap ide anak dianggap penting. Kalau teman-teman masih ingat di minggu lalu ketika kita belajar tentang gaya komunikasi, ada beberapa gaya komunikasi yang negatif gitu ya, misalkan agresif atau pasif agresif. Itu menurut penelitian disebabkan karena dia berada di lingkungan di mana suara itu tidak dihargai, sehingga, kemudian dia, tidak berani menyampaikan suaranya, tetapi bergunjing di belakang. Nah, dengan kita membuat atau menciptakan suasana atau lingkungan yang di mana suara itu bisa dihargai, harapannya ya semua orang itu bisa otentik, semua orang bisa menyampaikan, pendapatnya dengan empatik, dengan apa, tetap menghargai, eee, pendapat orang lain, tetapi tidak mengintimidasi, begitu. Ini contoh penerapan konkret di situasi kelasnya. Ketika anak berebut mainan, pendekatan konvensional, guru langsung menegur, "Jangan berebut, mainannya untuk semua." Anak merasa disalahkan dan, tidak dipahami. Pendekatan dengan attentive listening, guru akan mendengarkan keluhan dan perspektif masing-masing anak dengan sabar, kemudian baru mengambil, keputusan begitu. Pendekatan ini melatih sosial emosional literasi anak, memahami perasaan sendiri dan orang lain, keterampilan pemecahan masalah, serta memperkuat komunikasi dua arah. Dengan mengubah kelas menjadi ruang dialogis, guru tidak hanya mengajar konten akademis tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif. Nah, kemudian apa sih peran attentive listening dalam pengembangan sosial emosional anak? Yang pertama, anak lebih percaya diri. Ketika anak didengar, kemudian anak Eee, merasa pendapatnya dihargai, anak bisa lebih percaya diri dalam, menyampaikan pendapatnya. Coba kalau misalkan gurunya otoriter gitu ya, gurunya kemudian judgy atau, langsung melabeli bahwa, "Pendapat kamu salah," atau "Tidak seperti itu," maka kemudian kepercayaan diri anak untuk menyampaikan pendapatnya juga akan berkurang.
Penguatan regulasi emosi melalui interaksi di mana guru mendengarkan dan membantu menamai perasaan. Anak belajar mengenali spektrum emosi yang mereka rasakan. Ingat, anak usia dini ini mereka baru mengeksplorasi dunianya. Tidak seperti teman-teman yang sudah paham perasaan sedih, kecewa, atau mungkin apa namanya perasaan-perasaan atau emosi-emosi positif, bersemangat, gembira dan lain sebagainya. Mereka masih dalam tahap mengenali, mengeksplorasi emosi. Kemudian pembentukan karakter prososial, anak-anak adalah peniru ulung. Ketika mereka melihat dan mengalami bagaimana guru mendengarkan dengan sabar, penuh empati dan tanpa menghakimi, mereka meniru pola komunikasi tersebut dalam interaksi dengan teman sebaya. Mereka belajar untuk mendengarkan orang lain, menunjukkan empati, dan berinteraksi dengan cara menghormati perasaan orang lain. Dengan demikian, attentive listening bukan hanya sekedar teknik komunikasi, tetapi merupakan model nyata dari pendidikan karakter dan literasi sosial emosional. Nah, ini kita ke hambatan begitu ya. Jadi apa saja hambatan dalam eh, melakukan attentive listening ini? Yang pertama ada hambatan fisik, distraksi fisik begitu. Misalkan lingkungan kelas yang ramai, kemudian banyak anak bergerak atau guru sedang melakukan banyak hal gitu ya. Jadi multitasking. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, informasi yang 100% hanya kemudian terdengarnya 50% atau 70% sehingga kemudian bisa mengakibatkan misinterpretasi atau miskomunikasi. Yang kedua ini kalau saya masuk di pertemuan-pertemuan awal gitu ya tentang bagaimana berkomunikasi, ini banyak sekali dibahas tentang bias atau prasangka, stereotip begitu ya. Jadi kalau kita berkomunikasi tetapi sudah punya prasangka, pasti tidak akan objektif. Misalkan teman-teman dengan kemarin saya mengadakan dialog begitu ya, kemudian prasangkanya terhadap saya adalah orang yang otoriter, saya adalah orang yang menyeramkan. Saya adalah orang yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Saya adalah orang yang apa pokoknya label-label yang negatif begitu. Dengan teman-teman punya persepsi atau prasangka bias terhadap saya, maka komunikasi eh, tidak akan menjadi reflektif dan terbuka. Eh, Teman-teman akan cenderung kemudian tidak mempercayai apa yang saya ucapkan atau apa yang saya eh, sampaikan karena sudah punya persepsi, sudah punya bias yang negatif kepada saya. Ngapain sih didengarkan Bu Gowinda? Bu Gowinda loh, apa namanya? Ketika kami punya keluhan loh ya, gak didengarkan, gak ditanggapi dengan serius. Nah, kredibilitas yang kemudian eh, saya punyai dicampur dengan bias atau prasangka yang teman-teman patri dalam otak kalian itu akan menyebabkan teman-teman terblok informasi yang saya sampaikan saat ini. Padahal ini dua dua informasi yang berbeda begitu ya. Jadi ketika kita mau, apalagi konteksnya dalam belajar, kalau saya dulu waktu Latsar kalau tidak salah, waktu saya dapat materi, pemateri bilang seperti ini, kosongkan kepala kalian. Jangan menempatkan kalian di sini dalam posisi kalian sebagai dosen. Karena kalau kalian menempatkan posisi kalian di sini sebagai dosen, kalian akan merasa sudah unggul, sudah bisa, sudah mahir karena terbiasa mengajar mahasiswa. Tetapi pada posisi Latsar ini, kalian adalah pelajar. Kalian adalah seseorang yang hendak diberi ilmu, sehingga harus dikosongkan kepalanya,
harus ada non-judgmental listening supaya informasi atau ilmu yang disampaikan itu bisa masuk. Kemudian ketiga, terburu-buru memberi instruksi. Nah, ini guru harus merasa harus segera memberikan solusi, nasihat, atau perintah tanpa memberikan waktu bagi anak untuk mengekspresikan diri secara penuh. Tadi juga ada di tahapan begitu ya. Harus ada proses understanding, harus ada proses evaluating. Jadi tidak gampang memberikan judgment atau label. Kemudian yang terakhir, kurang empati begitu ya. Guru tidak terkoneksi secara emosional dengan apa yang dirasakan anak, sehingga kemudian tidak peka, kemudian tidak memvalidasi emosi mereka, sehingga ya tadi eh, timbulnya adalah judgment begitu. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan self-awareness yang tinggi dari guru serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki praktik. Jadi, eh, tidak kemudian karena begini, karena komunikasi itu adalah ilmu praktik ya teman-teman. Dengan teman-teman tahu strateginya, dengan teman-teman tahu model-model komunikasi yang baik, bagaimana menghadapi hambatan, bagaimana mengenali hambatan, tetapi jika tidak dipraktikkan ya tidak akan ada improvement begitu. Mendengarkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga tindakan etis yang mencerminkan nilai-nilai moral kita sebagai pendidik. Devito menekankan bahwa ethical listening berakar pada prinsip-prinsip fundamental seperti respect, honesty, fairness, dan responsibility. Jadi, eh, ketika kita mendengarkan, kita harus tetap respect terhadap suara orang lain, eh, menggunakan kejujuran, artinya informasinya itu tidak dimanipulasi begitu ya, tidak kemudian sebenarnya yang diketahui A kemudian dilebih-lebihkan atau kemudian menyampaikan informasi yang berbeda. Fairness, keadilan, ya apa namanya, tidak mendominasi, kemudian responsibility disampaikan secara bertanggung jawab. Makanya kemarin saya dorong begitu ya, ketika teman-teman punya keresahan, punya pendapat, bertanggung jawablah atas suara teman-teman, diadvokasi hal tersebut. Jangan kemudian ada keresahan, ada suara-suara yang nuansanya negatif, tetapi karena tidak memiliki responsibility dalam mengadvokasi pendapat ini, jatuhnya jadi gosip, jatuhnya jadi gunjingan, jatuhnya jadi informasi yang unclear. Nah, itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan suatu masalah. Prinsip-prinsip ethical listening dalam PAUD yang pertama, hadir sepenuhnya. Guru hadir dan fokus pada saat anak berbagi cerita, jadi tidak disambi-sambi dengan hal yang lain. Interpretasi yang akurat, nah ini juga sesuatu yang penting begitu ya. Eh, Kadangkala kita kemudian menginterpretasikan informasi menurut keyakinan kita sendiri, kita ceritakan ke orang lain, padahal interpretasi itu bisa jadi tidak akurat. Nah, bagaimana caranya kemudian agar interpretasi informasi ini tetap akurat? Ya, kita harus memastikan kepada yang menyampaikan begitu. Misalkan ada teman kalian yang bercerita eh, tentang kesulitan dalam membagi waktu kuliah dan waktu bekerja, gitu ya. Kemudian interpretasi kalian terhadap hal itu adalah, eh, oh berarti jadwal kuliahnya sangat padat. Nah, eh, ini kan interpretasi yang diambil dari POV kalian saja. Kalian tidak mengkonfirmasi hal tersebut pada si pencerita. Padahal bisa saja eh, bukan jadwalnya yang padat, tetapi karena ini adalah sesuatu, ada dua hal yang berjalan beriringan, sehingga manajemen waktunya memang harus
lebih baik begitu. Karena ini adalah hal yang baru, makanya di awal-awal si anak ini merasa keteteran, tetapi di minggu-minggu berikutnya ketika dia sudah bisa menentukan skala prioritas begitu ya, itu bisa berjalan lebih baik gitu. Kemudian sama si anak yang kemudian menginterpretasikan secara sepihak ini, berita ini disampaikan kemana-mana. Jangan kuliah di prodi itu jadwalnya padat, teman saya keteteran. Nah, ini kan interpretasi yang sepihak begitu ya, yang kemudian eee, dirasa kurang akurat. Kemudian menghindari manipulasi, guru tidak menggunakan diam yang manipulatif atau silent treatment atau perhatian selektif, hanya mendengarkan saat anak mengatakan hal yang guru suka, sebagai cara untuk mengendalikan atau menghukum anak. Jadi tidak boleh menggunakan silent treatment ataupun perhatian selektif begitu dalam berkomunikasi. Memberikan umpan balik yang menghormati, ini berkaitan dengan ketika anak kemudian menyampaikan pendapat, kita memberikan umpan balik yang menghargai, pendapat anak tersebut. Tidak kemudian, dengan mudah memberikan judgement atau label, eee, atau sanggahan begitu ya. Reflective listening merupakan bagian dari praktik etis melibatkan pemantauan diri secara sadar terhadap motif mendengarkan dan filter emosional kita sendiri. Guru perlu jujur bertanya pada diri sendiri, apa saya mendengarkan untuk benar-benar memahami anak atau hanya sekedar segera memberi respon? Apakah ada bias pribadi atau emosi saya sendiri yang menghalangi saya untuk mendengarkan dengan objektif dan adil? Apakah saya mendengarkan dengan penuh penghargaan terhadap pengalaman dan perasaan anak, ataukah saya menganggap remeh? Nah, eee, jika kita kemudian bisa merefleksikan ya, praktik komunikasi kita, harapannya itu kan kita bisa memiliki komunikasi yang lebih baik. Seperti yang kita pelajari di, pertemuan kemarin, gaya komunikasi yang baik itu bisa membuka gerbang untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Misalkan, eee, kolaborasi timnya menjadi lebih baik. Kemudian kalau kolaborasi timnya menjadi lebih baik, kemarin dikatakan, suatu tim itu dengan komunikasi yang baik bisa mencapai target 2,5 kali lebih sering. Nah, eee untuk itu kan kita perlu, apa ya, self awareness gitu yang dikatakan tadi. Jadi kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini bisa dipancingnya melalui apa? Yang melalui reflektif ini. Dengan kita merefleksikan bagaimana pola komunikasi kita, harapannya kita bisa memperbaikinya. Peran umpan balik dalam proses mendengarkan ini memberikan feedback begitu ya. Ada immediate feedback, ada delayed feedback. Jadi immediate feedback itu sesuatu yang kemudian langsung ditanggapi. Kalau delayed feedback itu membiarkan si pencerita ini menceritakan sampai selesai baru kemudian menanggapi. Kadangkala kita seringkali tidak sabar kemudian memotong, pembicaraan, seseorang yang kemudian akhirnya mengurangi esensi dari pesan itu sendiri. Nah, biasakan untuk kalau ceritanya itu sesuatu yang panjang didengarkan dulu, baru kemudian memberikan feedback. Umpan balik konstruktif mengubah mendengarkan menjadi dialog. Jadi, ketika anak bicara itu anak bisa mengekspresikan ide, perasaan, dan pengalaman, kemudian guru mendengarkan aktif dengan menerima, memahami, dan mengevaluasi tanpa menghakimi, kemudian guru memberikan umpan balik yang, empatik begitu ya, dan tanpa judgement. Di mana kemudian, jika praktik-praktik tersebut dilakukan, ada dialog bermakna yang tercipta. Umpan balik konstruktif mengubah mendengarkan dari proses pasif menjadi dialog
penciptaan makna bersama atau dialog of mutual meaning making. Ini adalah inti dari komunikasi interpersonal yang sejati. Dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu, spesifik, dan mendukung, guru menunjukkan kepada anak bahwa suara mereka penting, pendapat mereka berharga, dan komunikasi dengan mereka adalah dialog yang bermakna. Mengembangkan kompetensi attentive listening. Yang pertama berlatih mindfulness begitu, eh, menghindari judgmental, menghindari stereotip, bias-bias negatif, kemudian memprioritaskan empati, menghargai POV orang lain, memparafrase dan meringkas begitu ya, mengulangi kembali kata-kata yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Kemudian mengajukan pertanyaan terbuka untuk probing question begitu ya. Jadi bisa menggali informasi lebih dalam, memperhatikan isyarat nonverbal, apalagi ini untuk anak-anak yang kemudian komunikasinya masih belum lancar begitu ya. Kelola pemicu emosional pribadi. Nah, ini kalau kita mendengarkan, kemudian kita sedang galau, kita sedang sedih, kita sedang emosi, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana cara kita mendengarkan. Jadi, redakan dulu emosi kita, baru kemudian eh, lakukan attentive listening gitu. Refleksi etis secara berkala. Nah, kita kemudian bisa berefleksi begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Apakah saya sudah benar-benar mendengarkan? Kemudian apakah saya mendengarkan hanya untuk memberikan respon atau benar-benar ingin memahami dan lain sebagainya. Nah, ini yang ada dalam buku Devito gitu ya, pertanyaan reflektif. Kepada siapa Anda mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengapa? Seharusnya ini bukan sesuatu yang subjektif begitu ya. Jadi semua orang itu punya hak untuk didengarkan secara atentif. Tidak kemudian hanya mendengarkan teman yang disuka saja, mendengarkan kerabat yang terdekat. Tetapi dalam konteks apapun, seharusnya attentive listening ini bisa dilakukan. Pertanyaan ini mengundang kita untuk menyadari bahwa dalam praktik sehari-hari, perhatian kita seringkali mengikuti kaitan emosional. Kita cenderung lebih mudah dan lebih penuh perhatian mendengarkan orang-orang yang pertama kita sukai, bicara sesuai dengan topik atau eh, topik yang menarik minat kita, memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan preferensi kita dan tidak menantang atau mengancam kenyamanan kita. Tetapi through attentive listening, mendengarkan yang otentik gitu, eh, seharusnya tidak ada subjektivitas ini begitu. Jadi semua perhatian itu harus adil dan setara. Nah, ini anak yang pendiam atau pemalu, anak dengan perilaku menantang, anak dengan latar belakang yang berbeda. Ini teman-teman akan hadapi nanti ketika kalian di ruang kelas. Jadi, kalau menuruti ego kita ya lebih mudah untuk berbicara dengan anak-anak yang sudah pintar, anak-anak yang berkomunikasinya runtut gitu. Tetapi di ruang kelas itu kan banyak beragam anak begitu. Tidak hanya anak-anak yang sudah lancar berbicara, tapi ada yang pendiam, pemalu, kemudian ada yang memiliki perilaku yang menantang, ada yang kemudian punya latar belakang yang berbeda sehingga POV-nya mungkin berbeda. Nah, itu semua harus kita rangkul begitu ya. Ketika kita berkomitmen untuk mendengarkan dengan penuh perhatian pada semua anak, bahkan ketika topik atau individunya menantang minat atau kenyamanan kita, kita mengubah komunikasi yang tadinya sekedar transaksi informasi menjadi tindakan moral dan relasional yang bermakna. Jadi tidak hanya sekedar bertukar informasi gitu ya, tetapi juga memahami sosial emosional. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pertukaran informasi saja.
Ini mendengarkan dengan compassion, bukan hanya curiosity, memberikan waktu dan ruang yang sama kepada setiap anak untuk didengar, merefleksikan bias atau preferensi kita sendiri dan berusaha mengatasinya, dan menyadari bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki cerita yang berharga untuk didengar. Jadi walaupun ada yang menye-menye, walaupun ada yang ceritanya patah-patah, walaupun ada yang kalau bercerita harus dipancing dulu ya semua harus kita dengarkan. Kesimpulannya pada attentive listening pada eh, pertemuan hari ini, attentive listening adalah disiplin yang bersifat etis, empatik, dan interaktif. Kemudian ada tiga pilar attentive listening yang transformatif. Yang pertama melibatkan keterlibatan kognitif yang penuh, karena ada proses tadi ya, kelima proses itu menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, eh, sehingga informasi yang sampai itu tidak setengah-setengah, menghadirkan emosional secara otentik, empatik, begitu ya. Kemudian responsivitas perilaku atau pemberian umpan balik yang menghargai si pembicara. Dengan mempraktikkan penerimaan yang penuh kesadaran, pemahaman yang empatik, evaluasi yang kritis namun tidak menghakimi, respon reflektif, terutama guru PAUD bergerak melampaui sekedar mendengarkan kata-kata menuju penciptaan makna bersama atau co-creating meaning. Jadi, eh, itu yang bisa kita pelajari terkait dengan attentive listening. Sekarang, dari presentasi yang sudah saya sampaikan, dari buku yang sudah saya berikan, teman-teman hari ini tugasnya adalah membuat resume terkait dengan attentive listening. Jadi teman-teman buat resume dan kemudian dikumpulkan di PJ melalui Google Drive ya. Google Drive-nya nanti eh, dikirimkan ke saya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu ini ya teman-teman. Semoga pertemuan ini bisa menjadikan refleksi begitu untuk kita untuk bisa lebih mendengarkan secara aktif, tidak hanya kemudian kita pandai berkomunikasi, pandai berbicara, tetapi kurang bisa mendengarkan, kurang bisa menghargai. Eh, Harapannya kita dalam berkomunikasi itu secara holistik begitu ya, bisa berkomunikasi dengan cakap, namun juga bisa mendengarkan secara atentif. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.